Buat kamu semua yang ingin membeli ya motor Vario 125 dan mempersiapkan dana tersebut melalui investasi reksadana, di video ini gue bakal sharing soal strategi ke sana. Dan juga gue akan memberikan sedikit money manajemennya menurut sudut pandang gue dan gaji idealnya seperti apa. Buat kamu yang penasaran, simak video ini secara full. Sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu kalian. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Jadi gini sobat investor, ngomongin soal Vario, ya, mungkin kalian ingin membeli kendaraan untuk kalian mengantar keluarga dan lain sebagainya. Tentunya kebutuhan ataupun keinginan kalian hanya diri kalian sendiri yang tahu ya guys. Oke, anyway, gue di sini akan memberitahu dulu nih, bagaimana caranya kalian mempersiapkan dana untuk membeli motor tersebut. Langkah pertama yang mesti kalian lakukan itu adalah, oke, gue akan coba share screen dulu. Di sini, kalian harus tahu harga dari Honda Vario tersebut. Oke, nah di sini gue dapat dari salah satu website ya, auto.com ya. Di sini harga Honda Vario 125 itu adalah 21 sampai 21,91 juta ya. Jadi artinya 21.900.000 sekian-sekian. Nah, gue akan ngambil yang tertinggi aja. Kenapa gue ngambil yang tertinggi? Karena kalau yang kayak gini-gini, ya ambillah yang tertinggi guys. Karena di kedepan hari kan nggak tahu, mungkin ada model yang lebih bagus. Kalau kalian bisa mengumpulkan dana lebih, kalian bisa beli yang lebih bagus modelnya atau seperti apa. At the end of the day, gue ngambil yang tinggi aja. Oke, gue sekarang udah tahu nih, harganya berapa. Nah, langkah selanjutnya adalah kalian harus tahu berapa yang kalian harus sisihkan setiap bulannya untuk mencapai dana 21,9 juta ini. Ya, terus juga kalian harus tahu gaji idealnya berapa, money manajemennya seperti apa, ya, aplikasi investasi yang mesti kalian pakai itu apa. Cuma kalau gue sendiri di sini gue menggunakan aplikasi reksadana yaitu aplikasi Bibit. Nah, aplikasi Bibit ini adalah aplikasi di mana kalian bisa berinvestasi reksadana secara rutin, ya. Dengan kalian investasi secara rutin, ya tentu kalian bisa tercapai targetnya, gitu. Kalian punya potensi untuk tercapai targetnya. Yang gue senang di sini tuh ada fitur yang namanya goal setting. Jadi gue buka di sini Bibit ya, jadi gue buka Bibitnya lewat website aja. Nah, di sini ya, ketika kalian buka aplikasi Bibit lewat website itu atau lewat HP juga sama aja sih. Kalian di sini ada klik tambah portofolio. Nah, tambah portofolio ini biasanya keluar setelah kalian sudah berinvestasi entah buat dana pensiun atau buat dana tabungan. Ya, di sini gue rubah jadi namanya dana darurat ya. Nah, setelah kalian udah invest, biasanya akan keluar tambah portofolio. Oke. Nah, di sini yang namanya goal setting. Tak, lo buka. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ada pendidikan, ada pernikahan, umroh, gadget, dan lain-lainnya. Sekarang kan target lo apa? Target lo adalah motor Vario. Oke, berarti kita langsung masuk ke kendaraan. Oke, misalkan motor Vario 125. Oke. Targetnya 125. Berapa uang yang harus terkumpul? Tadi kan 21,91 ya, guys ya. Ini pakai koma. 21,90. Iya. 21 juta 9. Oke. Segini ya. Oke. Kurang 10.000. Nggak bisa dikorupsi, guys. Oke. Terus kapan kalian mau tercapai? Nah, sebenarnya lu dalam 1 tahun juga bisa. Cuma menurut gua akan lebih beban. Coba kita ambil yang 2 tahun aja. Misalkan sekarang kan tahun 2022. Gua nggak tahu kalian mungkin nonton video ini di tahun 2023 atau di 2000 berapa gitu. Kalian tinggal ikutin step-nya aja. Nah, di sini misalkan 2 tahun ya. Berarti 2 tahun dari 2022 adalah 2024.
Oke, klik OK, terus tinggal klik ini aja lanjut. Setelah ini kalian akan tahu nih di sini, berarti rekomendasi dari si Robo Advisor ini adalah kita menyisihkan atau investasi rutin 800.000 setiap bulan sampai 2 tahun tersebut. Tetapi kalian mesti tahu ya bahwa investasi itu pasti mengandung resiko ya. Di mana ketika kalian berinvestasi secara rutin pun itu tetap masih ada penurunan. Cuman kan kalau kita lihat dalam jangka panjang itu hasilnya potensinya gede dan potensinya lebih besar dibandingkan kalian bunga deposito, seperti itu. Oke, ini 800.000 bakal ketahuan ya, berapa yang harus kalian sisihkan, dan alokasi investasi mesti kemana ya. Oh, nanti duit kalian tuh bakal disebar ke 27% di reksadana pasar uang, 62% di obligasi, 11% di saham. Nah, ini semua sebenarnya kalau untuk dijelasin spesifik agak panjang ya guys ya. Jadi ini tuh menilai berdasarkan daripada resiko kita. Jadi tendensi kita untuk menerima resiko seperti apa? Kalau memang kita orang yang berani ngambil resiko, tentunya biasanya proporsi sahamnya lebih gede. Tetapi ada penilaian selanjutnya lagi, yaitu dari segi jangka waktu investasi. Jangka waktu investasi kalian seperti apa? Oh, misalkan dia 2 tahun. Oh, berarti porsinya akan lebih menekankan kepada reksadana obligasi ataupun pasar uang, karena jangkanya pendek. Biasanya kalau reksadana saham itu jangkanya panjang. Dan masih banyak perhitungan-perhitungan lain sebenarnya. Cuman itu gue tadi ngasih sebuah gambaran aja, ini dapat dari mana sih hitungan-hitungan ini gitu. Oke, jadi sebenarnya dengan lo mengikuti Robo Advisor Bibit ini, lo bisa mulai berinvestasi dengan cara yang benar gitu. Tetapi lagi-lagi tugas kalian adalah setelah kalian investasi, tetap kalian harus pelajari reksadana tersebut. Karena supaya kalian tahu apa yang kalian investin gitu. Ya misalkan kenapa dia naik turun, kenapa kalau misalkan terjadi seperti apa, bakal kayak gimana nih gitu ya. Ya pokoknya di situ tuh adalah edukasinya. Gue pernah nyebutin juga di playlist Dana Darurat gue dari awal sampai akhir, lo coba tonton aja di sana. Nah intinya lo nyisihin 800.000, klik lanjut aja. Nah berarti di sini bakal keluar nih target lo adalah 21.910.000. Nah, rutin investasinya itu adalah 800.000. Oke, selama 2 tahun. Oke, sekarang udah ketahuan. Langkah selanjutnya adalah kalian mesti tahu nih gaji idealnya berapa gitu loh. Kalau misalkan kalian harus nyisihin 800.000, menurut pendapat gua gaji ideal lu adalah 5 juta gitu. Kenapa 5 juta? Kenapa nggak kurang dari 5 juta? Karena menurut gua 5 juta itu ya masih tergolong banyak orang yang gajinya 5 juta juga. Satu, kedua juga memang cukup affordable lah gaji segitu untuk menyisihkan untuk membeli motor. Karena kalau misalkan di bawah daripada itu memang agak sulit. Agak sulit dalam arti bisa jadi kalian jangka waktu investasinya lebih lama atau seperti apa gitu. Cuman intinya menurut gua kalau mau dengan jangka waktu yang cukup cepat yaitu 2 tahun ya untuk nyisihin, ya lo mendingan gajinya 5 juta. Terus money manajemennya gimana? Atau membagi keuangannya seperti apa? Ini kalau gue ya, ini saran dari gue. Kalau dari gue sendiri, ngebaginya ini adalah dengan cara misalkan gaji ideal lo kan 5 juta. Nah, di sini investasi reksadananya itu kan 800.000. Nah, 800.000 itu berarti 16% dari 5 juta. Ya, terus untuk kebutuhan 70%. Ya, jadi lu pasti akan lebih banyak mengeluarkan buat kebutuhan karena mungkin lu makanin anak atau mungkin lo makanin istri lo atau mungkin makanin keluarga lo. Jadi tentunya kebutuhan itu harus lebih banyak. Terus lalu keinginan 7% ya. 7% itu sekitar 350.000. Dana darurat juga 7% guys. Jadi intinya dana darurat tetap harus ada. Just in case kalau misalkan terjadi apa-apa, lo bisa pakai dana tersebut. Jadi lo boleh punya goals, lo punya ini, tetapi dana-dana yang lain tuh jangan sampai kesentuh dan keganggu kayak gitu. Supaya lo juga investasinya lebih tenang. Makanya lo harus adanya money management. Seperti itu guys. Dan perlu diingat guys, selama 2 tahun itu bukan berarti investasinya mulus kayak begini ya. Kayak, wah naik terus kurvanya. Enggak guys. Dimana kalian pasti akan ada penurunan-penurunan dalam investasi. Tetapi kalau kalian lihat jangka tahunan, ya 2 tahun gitu, tentunya berdasarkan performance masa lalu, itu akan potensinya naik atau mengalami keuntungan. Seperti itu. Lagi-lagi tujuan dari Robo ada ini atau Robo Advisor ini supaya diversifikasi.
Jadi kalau misalkan salah satu aset lagi performance-nya turun, ya aset yang lain masih bisa mengcover gitu. Itu gunanya ada diversifikasi, makanya Robo itu diversifikasi. Ya, kayak gitu sih yang bisa gue kasih tahu ke kalian. Dan tentunya investasi reksadana di aplikasi Bibit ini sendiri juga sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi sebenarnya dari lembaga pengawas juga sudah ada gitu. Terus apalagi yang biasa ditanyain orang ya? Mungkin kayak misalkan apakah akan tercapai atau tidak kali ya. Nah, apakah akan tercapai atau tidak 21,9 juta ini? Jawabannya adalah tergantung daripada diri kita dan juga pada market. Jadi kalau pada diri kita itu dalam arti gini, apakah kita orang yang konsisten atau tidak? Nah, kalau kita orang konsisten, apakah kita konsistennya benar-benar 800.000 atau enggak? Nah, kalau misalkan dia tidak konsisten 800.000, entah mungkin karena banyak pengeluaran dan lain sebagainya, kalian cuma ngeluarin 500.000 atau 300.000, nggak masalah. At the end of the day, yang penting kalian berusaha dan sampai terakhirnya itu berapa poinnya, nanti ya udah, tinggal ini aja. Oh, misalkan kalian target 21,9 juta, kalian cuma nyampe 18 juta. Oh ya udah, kalian kan dalam 2 tahun itu kan motor pastinya harganya udah turun dong. Ya kan? Karena udah ada merek baru. Ya tentu tetap kalian masih bisa beli. Atau mungkin kalian bisa membeli yang kurang lebih hampir sama dengan motor yang kalian incar juga. At the end of the day, kalian tetap masih bisa beli. Cuman kan itu tergantung daripada diri kita sendiri, kemampuannya, dan juga market. Market kenapa ngaruh? Karena market itu kan bisa naik turun ya. Market itu apa sih? Market itu tuh kayak istilahnya kinerja si aset lah gitu. Pasar sebenarnya. Itu tuh kayak kinerja asetnya gimana, apakah emang kebetulan lagi naik, apakah kebetulan lagi turun gitu kan. Nah, makanya itu juga ngaruh. Tetapi lagi-lagi ya, kalau kalau pengalaman gua itu semua balik lagi ke kita. Aplikasi ini tuh coba semaksimal mungkin untuk ngebantu kita. Tapi balik kepada diri kita. Gimana kita konsistennya gimana. Kalau market lu nggak ada yang bisa kontrol, Pak, gitu. Cuman kan yang bisa kita kontrol adalah effort kita atau usaha kita. Dan juga ada aplikasi yang ngebantu. Ya udah, langsung aja jalanin kayak gitu. Dan kalau misalkan secara performance masa lalu, ini pun juga di atas keuntungannya dibandingkan deposito gitu. Seperti itu guys. Jadi memang punya potensi yang cukup baik gitu. Lagi-lagi keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Jadi gue tidak memaksa lo untuk mulai invest. Oke, semuanya kalau kalian setelah ini ingin mempelajari lebih dalam soal reksadana, kalian bisa cek di playlist Dana Darurat gue dari awal sampai akhir videonya. Nanti bakal ada edukasi juga di dalam, sedikit ya. Terus juga buat kalian yang setelah ini termotivasi untuk mulai berinvestasi reksadana di aplikasi Bibit, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di bawah ini. Nanti kalian bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Lumayan kan untuk nambah investasi kalian? Oke semuanya, kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain. Dan ingat untuk aktifkan bel notifikasi yang ada di samping subscribe supaya terupdate apabila ada berita-berita terbaru di YouTube channel gua gitu, atau video-video baru di YouTube channel gua supaya kalian terupdate juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.